Oke, Shalom, teman-teman mahasiswa PPG calon guru atau prajabatan di bawah layanan MPK Indonesia. Untuk keperluan pendampingan dan juga tryout UKP PPG di tahun 2025 ini, maka MPK menyediakan LMS ya, atau Learning Management System, yang nantinya akan membantu teman-teman untuk mengakses informasi terkait dengan UKP PPG, kemudian materi UKP PPG, dan juga petunjuk teknis, kemudian materi-materi latihan untuk tryout UKP PPG, dan juga nanti di akhir pendampingan ini teman-teman akan melaksanakan tryout. Untuk itu, silahkan teman-teman masuk ke LMS-nya MPK. Ya, ini diberi nama MPK e-learning yang ada di URL yaitu mpk-elearning.org. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Ya, silahkan. Teman-teman sudah diberikan akun yang sudah didaftarkan beberapa waktu yang lalu. Ya, silahkan masuk ke mpk-elearning.org. Nah, setelah itu teman-teman silahkan login ya, atau masuk ke dalam Learning Management System ini untuk melihat fasilitas apa saja yang sudah disediakan oleh MPK Indonesia melalui pendampingan UKP PPG. Nah, silahkan nanti setelah teman-teman menekan tombol login, maka silahkan masukkan username dan password teman-teman ya, seperti punya saya ini yang sudah saya daftarkan. Ini adalah username saya dan passwordnya. Nah, setelah itu silahkan teman-teman sign in ya ke dalam sistem, sehingga nanti sistem akan menampilkan menu seperti ini. Ya, ini tentang identitas kita. Nah, nanti karena teman-teman sebagai student dalam sistem ini, silahkan teman-teman bisa masuk ke beranda ya, untuk melihat apa saja yang disajikan di dalam e-learning-nya MPK Indonesia. Nah, untuk itu silahkan teman-teman scroll ke bawah. Nah, ini nanti akan tersaji ya, tersaji kursus apa saja ya, atau pendampingan apa saja yang ada di sana. Nah, salah satunya adalah pendampingan UKP PPG oleh MPK yang saya sebagai ketua timnya. Ya, silahkan teman-teman akses dengan cara tekan di Start Learning. Ya, silahkan masuk ke sana, maka nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Inilah fasilitas yang sudah disediakan di dalam fasilitas e-learning nanti. Nah, teman-teman akan disediakan beberapa menu ya, menu pengantar. Nah, nanti ini adalah beberapa rekaman yang sudah kita lakukan dalam proses pendampingan. Teman-teman bisa mengakses itu dalam bentuk video. Nah, silahkan nanti dilihat lagi begitu ya. Kemudian yang bagian kedua adalah untuk materinya ya, untuk materi pelatihan. Ini kami sediakan 5 materi. Ada yang dalam bentuk teks gitu ya, PPT maupun bentuk PDF, dan juga ada beberapa yang berbentuk video. Nah, nanti teman-teman diharapkan bisa mempelajari secara mandiri dari semua materi yang ada. Ini misalkan untuk materi pelatihan yang pertama, nah ini ada terkait dengan jadwal, terkait dengan petunjuk teknis, terkait dengan sistem dan mekanisme UKP PPG seperti apa. Kalau nanti misalkan teman-teman lupa dan ingin melihat lagi, teman-teman bisa mengakses ini. Tinggal ditekan tombol downloadnya, maka akan menuju kepada dokumen yang sudah disiapkan. Misalkan seperti ini. Nah, ini sudah disediakan. Nah, misalkan bagaimana petunjuk teknisnya. Nah, ini tinggal dilihat di sini, teman-teman. Ya, ini sudah bisa dilihat di sini dan teman-teman sudah bisa akses ke sana. Nah, ini untuk bagian pertama, untuk penjelasan mekanisme bagaimana UKP PPG ini akan dilaksanakan. Nah, kemudian yang kedua ini adalah materi latihan uji tulis untuk yang PCK. Nah, ini adalah hasil rekaman yang sudah dilakukan oleh kami tim begitu ya, untuk mendampingi teman-teman untuk uji tulis PCK ya, Pedagogic Content Knowledge, yang sudah diberikan beberapa waktu yang lalu. Teman-teman bisa mengulang ya, ini sudah disiapkan di sini. Nah, ini teman-teman bisa belajar secara mandiri, bisa dilihat kembali. Oke. Nah, kemudian selain itu juga
ada materi terkait dengan kasus, ya studi kasus ya, terkait dengan pedagogi yang ini nanti akan melatih ya, untuk melatih ya, untuk melatih teman-teman untuk melihat kasus demi kasus sehingga nanti akan mempercepat kemampuan teman-teman pada saat mendapatkan tes pilihan gandanya, sehingga ini dengan studi kasus yang ada ini akan membantu teman-teman ya, melatih bagaimana teman-teman menyikapi jika ada kasus-kasus tertentu terkait dengan kompetensi-kompetensi yang sudah dicantumkan sebagai kompetensi yang harus dicapai teman-teman. Nah, ini sudah disiapkan. Begitu juga dengan materi-materi yang terkait dengan PCK yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Dhani beberapa waktu yang lalu. Nah, nanti silahkan teman-teman bisa mengakses ini secara lengkap gitu. Ini untuk materi yang kedua. Nah, untuk materi yang ketiga ini tentang uji kinerja. Ini terkait dengan kriteria, terkait dengan pembelajaran teman-teman nanti berdasarkan perangkat yang sudah disusun atau modul yang sudah disusun, dan di sini saya menjelaskan juga tentang indikator-indikator yang harus dipenuhi. Nah, sehingga nanti silahkan teman-teman bisa mengakses. Ya, ini sudah saya jelaskan secara rinci begitu ya. Secara rinci terkait dengan indikatornya apa saja. Nah, sehingga teman-teman bisa melihat-lihat kembali apa materinya dan apa yang menjadi indikator di dalam setiap perangkat yang kita susun untuk setiap bagiannya. Nah, ini untuk yang uji kinerjanya, perangkat maupun untuk yang video pembelajaran. Ini sudah dijelaskan secara rinci di dalam video ini. Kemudian materi yang keempat adalah materi untuk studi kasus. Ya, materi untuk studi kasus ini juga sudah saya jelaskan juga. Ya, saya jelaskan juga terkait dengan nah ini bagian per bagian dari studi kasus itu yang terdiri atas 4 komponen. Ini sudah dijelaskan secara rinci di dalam video ini. Silakan nanti teman-teman bisa melihat kembali. Nah, kalau teman-teman mau melihat laporannya seperti apa, ini juga sudah disiapkan ya secara tertulisnya. Silakan teman-teman bisa akses. Kalau langsung mau melihat video bisa, kalau mau melihat tagnya sudah disediakan juga. Kemudian untuk bagian yang berikutnya terkait dengan pedoman wawancara teman-teman, karena nanti di ujian terakhir juga akan ada ujian wawancara. Nah, sehingga nanti ini kita sudah siapkan begitu ya materinya. Tinggal teman-teman akses wawancaranya mau seperti apa begitu ya. Kemudian di situ juga sudah diberikan metode wawancaranya dan harus bagaimana memanfaatkan wawancara itu secara baik sehingga teman-teman bisa melalui ujian wawancara itu dengan baik dan juga hasilnya maksimal. Dan ingat teman-teman, di dalam proses wawancara ini nanti ini akan menggali pengalaman teman-teman pada saat melakukan PPL di sekolah, mengatasi persoalan. Nah, ini nanti akan tidak jauh dari studi kasus yang sudah teman-teman lakukan. Ada masalah apa di sekolah? Ya, kemudian identifikasi dan eksplorasi penyebab masalahnya atau akar masalahnya, kemudian eksplorasi untuk menyelesaikannya bagaimana, inovasinya apa, prosesnya bagaimana, dan analisis dari hasil yang teman-teman sudah lakukan. Dan dampaknya apa? Dampak positif yang teman-teman rasakan di dalam teman-teman melakukan inovasi untuk mengatasi persoalan yang ada. Dan yang terakhir nanti di proses pendampingan ini akan dilakukan tryout. Nah, untuk tryout ini hanya bisa diakses pada saat akhir pelatihan. Ini adalah sarana kami yang kami sediakan bersama dengan tim untuk mengukur kemampuan teman-teman dan berlatih bagaimana teman-teman melakukan uji kompetensi berbasis komputer. Nah, nanti harapannya dengan teman-teman banyak berlatih menggunakan tryout ini akan membantu teman-teman mencapai hasil yang maksimal. Nanti kami akan siapkan 1 sampai dengan 2 seri soal untuk latihan teman-teman. Demikian teman-teman untuk fasilitas Learning Management System atau e-learning di dalam yang disediakan oleh MPK Indonesia untuk pendampingan UKP PPG. Semoga pendampingan ini akan memberikan manfaat bagi teman-teman, dan doa kami teman-teman bisa melalui ujian ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal dan lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik dan mendapatkan gelar profesional. Selamat mengikuti semua proses di dalam pendampingan online ini. Tuhan memberkati kita sekalian.